والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul musibah Cepiah dan sekeluarga, yang saya hormati Bapak Ketua, Permasa dan wakilnya, yang saya hormati para tokoh-tokoh, guru-guru kami, yang saya hormati tokoh masyarakat, takmir masjid dan mushola, wabil khusus kepada jamaah takziah, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik yang telah sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam ini di rumah sahibul musibah, dalam rangka kita mengirimkan doa arwah. Mudah-mudahan yang kita niatkan wabil khusus kepada almarhumah istri Tengku Muslim, mudah-mudahan semoga apa yang kita niatkan semua, bacaannya, pahalanya sampailah kepada beliau. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah rahmatkan kuburnya, semoga Allah lapangkan kuburnya, mudah-mudahan menjadi golongan-golongan orang-orang yang saleh-saleh nantinya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para tunggu-tunggu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya sedikit memberikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat agama dapat kita ambil ibrahnya, dapat kita ambil manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk bagian dunia dan bagian untuk di akhirat. Bukan hanya kita berzikir saja, tetapi ada yang kita bawakan pulang. Tadi awal kita sudah dengan diberi makan zahir, yaitu dengan makanan. Sekarang kita pulang nanti makanan batin. Sehingga kita bukan hanya zikir, akan tetapi yaitu ilmu akan kita dapati, sehingga kita dapat meresapi, sehingga kita dapat jadikan pedoman hidup kita insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini semoga dapat manfaat bagi saya sendiri khususnya, dan bagi kita untuk mengulang-ulang pelajaran kita, untuk menghidupkan hati kita kembali, yang mana gersang daripada nasihat-nasihat agama. Para tamu takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya sudah sampaikan dalam tausiah singkat bahwasannya ada amalan-amalan yang mana amalan itu bermanfaat untuk si mayit. Amalan-amalan itu yang bermanfaat untuk si mayit. Orang yang hidup yang melakukan, maka pahalanya bisa sampailah kepada untuk si mayit. Apa saja itu? Di antaranya sebagaimana yang saya sebutkan adalah yaitu amalan memberikan sedekah. Baik itu sedekah bacaan
baik Al-Quran maupun sedekah makanan. Maka bila diniatkan daripada sahibul musibah, ahli bait, diniatkannya insya Allah sampai. Yang kedua, amalan yang bisa sampai untuk daripada si mayit itu adalah yaitu meniatkan menghajikannya. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup, maka itu kita jadikan yaitu bekal bagi orang yang telah meninggal dunia. Kitalah sebagai manusia yang hidup, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu, bukan hanya di waktu hidup, tetapi ketika dia meninggal tetap juga kita tolong, yaitu dengan cara doa. Nah, sekarang malam ini insya Allah saya akan sampaikan, yaitu ada beberapa 3 perkara, 3 bekal hidup bagi manusia. Sebagai orang yang beriman, lebih lagi orang yang muslim, kita hidup di dunia ini membutuhkan kita bekal kita. Bekal kita yang ada di dunia ini, maka harus kita miliki. Jika salah satu saja bekal 3 ini tidak ada pada kita, maka berarti tidak cukup bekal kita dalam hidup. Apalagi di akhirat, yang mana lama menanti, maka bekalnya banyak yang harus didapatkan oleh si mayit semasa hidupnya. Nah, kita yang hidup ini, apakah kita butuh bekal? Maka Al-Quran memberikan bekal bagi kita manusia setidaknya 3 perkara. Apa saja itu 3 perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang pertama, bekal yang kita hidup kita yaitu berupa rezeki. Rezeki ini adalah merupakan salah satu bekal bagi kita hidup. Apalagi tentang ekonomi kita, untuk keluarga kita, untuk kebutuhan kita, untuk orang tua kita, maka kita dituntut untuk mencari rezeki. Kita dituntut untuk mencari rezeki. Soal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tugas kita untuk ikhtiar. Ini bekal hidup kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fi kullun fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah daripada binatang melata itu melainkan mereka itu mendapatkan rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui ketetapan rezeki, wa mustawda'aha, dan Allah mengetahui di mana tempat simpannya daripada rezeki itu. Rezeki yang kita tuntut, rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita harus ikhtiarkan. Tetapi ketika rezeki itu kita ikhtiarkan, maka bila kita diam saja, maka tidak akan datang rezeki itu. Dia harus berikhtiar. Sebagai contoh ringan saja, minuman yang ada di depan bapak-bapak sekalian, makanan yang ada bapak-bapak sekalian, maka telah disajikan di hadapan, biasanya pada ustadz-ustadz, pada tengku-tengku, pada alim ulama, di hadapan mereka itu ada makanan. Tapi di makanan dan minuman itu, yang di hadapan kita, belum tentu itu bisa jadi rezeki kita. Maka bila kita ingin memakannya, maka yaitu harus kita ikhtiar. Dengan cara apa? Mengulurkan tangan kita untuk daripada meminum air itu. Sudah disediakan oleh tuan rumah. Tapi pada ketika itu, ayo makan. Silakan Pak. Oh jangan. Ketika mendengar, apa gulainya? Gulai kambing. Aduh, naik darah tinggi ini. Tak jadi dia. Rezekinya tak ada. Belum tentu rezeki itu. Dia harus ikhtiar. Minuman, makanan, kadang-kadang yang ustadz-ustadz juga yang tunggu-tunggu, yang ceramah, menunggulah mereka berceramah lama-lama, tapi buah-buahnya masih dibungkus. Ustadznya nggak makan, udah sampai selesai tak makan-makan. Kenapa? Tidak rezeki, ustadz itu sibuk ceramah dia.
keasikan dia menyampaikan tausiah, akhirnya buahnya tak termakan. Tidak rezekinya. Berarti rezeki itu harus diikhtiarkan. Dan ini kita usahakan demi kelangsungan hidup kita. Dan rezeki itu harus diusahakan di mana saja, walaupun di penghujung dunia sekalipun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda famshuna fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini, ya Allah yang telah menjadikan bumi ini, famshu fi manakibiha, maka telusuri olehmu, wa kulu min rizqi, dan makanlah olehmu daripada rezeki yang telah engkau cari di penghujung dunia, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya Allah lah kamu berserah diri. Yang penting usaha. Kalau sudah usaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan lunas utang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari ini bukan hanya rezeki mendapatkan daripada makanan, minuman pun dapat. Nah, ini dapat minuman saya nih. Mudah-mudahan. Amin. Kopi dapat, Pak. Alhamdulillah. Rezeki. Yang kedua, dalam Al-Quran, bekal seorang itu, dalam Al-Quran, bekal seorang manusia itu, dia harus miliki yang kedua. Apa yang kedua? Maka yang kedua itu, seorang yang ingin dia memiliki bekal bukan hanya rezeki, tetapi juga dia harus memiliki ilmu. Bapak kerja di PT, Bapak kerja sebagai pedagang, Bapak bekerja di mana saja yang butuh keahlian, maka di dalam keahlian itu membutuhkan ilmu. Lebih lagi yang mana kebutuhan kita untuk di akhirat, maka kita butuh ilmu. Dalam sholat kita butuh ilmu, dalam toharoh kita butuh ilmu, dalam puasa kita butuh ilmu, dalam beribadah apapun termasuk zakat kita butuh ilmu. Banyak yang membayar zakat tapi ikut-ikutan saja. Ketika dia sudah mewazah zakat baru dapat ilmu, oh baru tahu katanya. Kenapa? Karena tidak mau bertanya kepada ulama. Dia tidak mau menuntut ilmu. Padahal kata Nabi SAW, dirawikan oleh 4 syekh Ar-Rabi'. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Ta'allamil ilma fa inna ta'allumuhu qurbatan min Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, pelajarilah olehmu akan ilmu. Fa innal ilma qurbatum min Allah azza wa jalla. Sesungguhnya mempelajari ilmu itu suatu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu la man la ya'lamu sadaqah. Mengajari ilmu akan orang yang tidak tahu ilmu itu sedekah, Pak. Jadi apabila ada orang yang minta mengajari kita tentang ilmu, itu sedekah. Jangan kita yang ngarepin sedekah. Orang yang memiliki ilmu, dia harus sampaikan ilmu itu. Yang pertama tadi, disebutkan adalah apa dia? Ta'allamil ilma. Tuntutlah olehmu, pelajari olehmu ilmu. Hadis Nabi bukan disuruh utlubul ilma, tapi ta'allum. Ta'allimil ilma, fi'il amar. Pelajari olehmu akan ilmu. Bagaimana seorang bisa dekat kepada Allah saat dia sholat dia tanpa dengan ilmu? Dia beribadah sholat tanpa dengan berdasarkan dengan ilmu. Kadang-kadang dia sholat dari segi adab, sunnah, dan rukun tidak dipenuhi. Ketika dia sholat misalkan Allahu Akbar, langsung dia baca Al-Fatihah. Begitu ditanya, Pak kok cepat kali bacanya Pak? Iya, saya langsung baca Al-Fatihah. Enggak baca doa iftitah. Ah, itu kan sunnah. Perkara sunnah dia remehkan.
Perkara sunnah dia remehkan, padahal makna dan kandungannya doa iftitah itu adalah sangat dalam. Ketika kita membacakan setelah takbir, maka kita bacakan doa. Doa itu ada dua nama istilahnya. Pertama ada namanya doa iftitah, ada namanya doa istiftah. Kalau dia doa iftitah itu doanya pendek. Kalau dia doanya istiftah itu doanya panjang. Maka dipanjangkan, dibuatlah saktahnya di antara takbir dan menuju kepada Al-Fatihah. Belum lagi tumak ninahnya. Terkadang seorang itu ketika dia beribadah, solatnya saja kita nggak tahu, tiba-tiba dia solat belum aja doa udah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemana doanya? Hilanglah sunnahnya. Kata Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Aidrus, beliau berkata di dalam kitab beliau yang bernama Khamsumi'atin sunatan min sunanil salati ala madhhabi Syafi'i. Beliau mengatakan yaitu ada 500 sunat-sunat di dalam solat. Bayangkan aja Pak, ada 500 sunat-sunat solat. Nah sekarang kita introspeksi diri kita, ada berapa sunat-sunat solat yang kita remehkan? Ada berapa solat-solat yang kita remehkan di dalam solat itu tadi? Disebutkan oleh beliau, diterjemahkan oleh murid beliau, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Aidrus. 500 Pak. Wudu, sunat wudu disebutkan Al-Habib Ibrahim bin Smith, itu beliau dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ada 70 bahkan lebih 77 yaitu sunnah-sunnah. Bagaimana? Beliau Al-Imam Al-Abdullah Al-Aidrus, beliau kalau berwudu itu 2 jam itu, bayangkan, karena beliau takutnya. Makanya kata kitab Imam Al-Jurjani, pengarang kitab Syarah Ta'lim Muta'allim, beliau berkata bahwasannya salah satu untuk menarik rezeki itu adalah adabus salat was sunnanis salati. Salah satu daripada untuk menarik rezeki, perbaiki salatmu, adabmu dalam salat dan sunnahmu di dalam salat itu. Ini ilmu Pak, sangat penting. Sekarang kita lihat apa definisi daripada ilmu itu. Saya kutip di dalam kitabnya Al-Imam Ad-Darimi, dalam kitabnya An-Najmul Al-Wahhaj, pensyarah kitab daripada kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin karangannya adalah Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Imam Ad-Darimi mensyarahkan kitab itu berjumlah 10 jilid. Kalau populernya kitab Minhajut Talibin disyarahkan oleh Imam Al-Mahalli. Kemudian Imam Ad-Darimi itu mensyarahkan kitabnya yang bernama Minhajut Talibin. Pada jilid yang pertama beliau mendefinisikan tentang ilmu. Ma makna ilmu? Apa arti ilmu? Beliau berkata, al-ilmu ma'lumatun ma huwa alaihi. Ilmu itu adalah yang diketahui hakikat yang sebenarnya. Arafta Zaidan, engkau mengetahui si Zaid, a'lamu bi syakhsin, berarti engkau mengetahui orangnya. Alimtu Zaidan, mengetahui aku, alimtu Zaidan, mengetahui aku, sama-sama artinya. Jadi kalau orang Arab kalau bertanya, apakah kamu tahu? Kita katakan tidak tahu. Dalam bahasa Inggris, I don't know. Kita tidak tahu. I have no idea. Dalam bahasa Arab colloquial, dalam bahasa Arab itu bahasa Arab la adri. Dalam bahasa Arab fusha itu kalau kita bilang tidak tahu, la a'rif. Itu saya tidak tahu. Dalam bahasa Arab yang mendalam itu disebutkan la a'lam. Ya, saya tidak tahu. Apa bedanya? Kalau arafa itu artinya mengetahui, tetapi mengetahui orangnya saja, bentuk postur tubuhnya.
Kamu kenal nggak si Zaid? Oh, kenal. Zaid itu tinggi kan? Yang rambutnya gini kan? Yang rambutnya posurnya, rambutnya panjang, ikal, kulitnya hitam. Itu Zaid. Ya. Tetapi bila disebutkan, yaitu alimtu Zaidan. Apakah kamu kenal si Zaid? Saya kenal. Bahkan dia memiliki ilmu yang banyak. Dia soleh, dia zuhud, dia wara. Maka itu disebut dengan alim. Maka Imam Ad-Darimi beliau mengatakan ilmu lebih kenal kepada daripada bukan orangnya, tetapi kelebihan-kelebihannya itu dia juga kenal. Al-Imam Al-Mahalli beliau mensyarahkan di dalam kitab Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, yaitu dalam kitab Al-Mahalli, fa innal istighala bil ilmi, maka sesungguhnya menekuni di dalam satu ilmu. Apa makna dalam satu menekuni ini? Al-istighal. Kalau di Dayah menerjemahkannya berbimbang. Kalau dalam kamus Al-Marbawi dan kamus At-Tabiq Ali Al-Asri itu disebut dengan menyibukkan diri. Fa innal istighala bil ilmi, maka sesungguhnya orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Imam Ad-Darimi mengartikan daripada menekuni tadi, istighal itu apa artinya? Ta'limu wa ta'allum wala li talibiha. Artinya menekuni itu artinya adalah belajar dan mengajar. Metode belajar mengajar, tidak dengan salah satunya. Oh, kalau begitu saya menuntut ilmu melalui dari YouTube aja? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan daripada musannif, pengarang kitab. Bukan itu dikata Imam Ad-Darimi. Yang disebut dengan istighalu bil ilmi, mendatangi daripada yaitu majelis ilmu. Kalau melihat YouTube bukan majelis ilmu, tapi kebaikan dapat. Yang majelis ilmu itulah yang disebut oleh Imam Ad-Darimi, menekuni. Ada orang yang datang membawa kitab dari rumahnya, ada yang membawa pena, ada yang mendatangi, dia datang silaturahmi, ada adabnya. Assalamualaikum, dia bersalaman. Dengan bersalaman disunnahkan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani ghufira lahu ma taqaddama qabla an yatafarraqa. Seorang muslim apabila bersalamannya digugurkan dosanya sebelum dia berpisah. Ketika masuk majelis ilmu dia bersalaman. Maka mendapatkan ilmu. Kalau dia belajar melalui YouTube, Pak, dia nggak ada adab, kadang-kadang duduk tak sopan, kadang-kadang itu bedanya luar biasa. Maka seorang yang menghadiri ilmu itu, maka dia disebut dengan istighal. Maknanya adalah menekuni. Kita lihat saja, ketika seorang itu dia menekuni, apa faedahnya? Saya kepingin mau istighal bil ilmi. Saya kepingin tapi saya banyak maksiat. Salat saya banyak tinggal. Banyak perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, nggak bisa dihitung. Maka ketahuilah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari berkata di dalam kitab Tajul Urus fi litahzifin nufus. Beliau berkata di dalam kitab beliau itu, tipis kitabnya tuh, nggak mahal kitabnya tuh, cuman 12.000, nggak sampai kita jual tanah beli kitab itu, nggak sampai kita sampai jual HP. Saking pelitnya kita nak membeli kitab, yaitu kitab Tajul Urus litahzifin nufus, yaitu beliau berkata, wala yaftaka nafsaka majlisin ilman walau ala maksiataka. Janganlah engkau meluputkan atas majelis ilmu sekalipun kamu itu dalam keadaan orang yang bermaksiat. Karena di dalam maksiat itu jangan engkau berkata fala takul ma faidatul sima'i. Apa faedahnya di dalam ini? Fala takul. Jangan engkau katakan demikian. Hadiri kamu di dalam majelis ilmu. Hadiri dalam majelis ilmu. Walaupun di situ kita tak paham, itu urusan Allah. Yang penting datangin, hadirin majelis ilmu. Banyak majelis-majelis ilmu. Di masjid ada. Masjid juga harus ada mengadakan majelis ilmu. Jangan hanya sholat saja. Di situ bisa dapat memberikan ilmu bagi kita semua. Hidup itu. Masjid Nabawi, Masjid Mekah Al-Mukarramah. Kalau Bapak pergi ke sana, jangan hanya umrah saja. Jangan hanya beribadah, tapi hadiri majelis-majelis ilmu di situ, Pak. Majelis ilmu. Saya datangi tempat-tempat majelis ilmu. Ada orang majelis ilmu tentang memperbaiki Al-Fatihah. Padahal orangnya hafiz semua. Tapi mereka itu bukan Al-Quran daripada Al-Quran, tapi membetulkan Al-Fatihah. Ada majelis ilmu tentang hadis.
banyak di situ. Ada majelis ilmu tentang tafsir, hadirin di Masjid Nabawi. Maka pahala kita luar biasa. Walaupun tak paham. Yang di sana kan ada juga majelis ilmu orang Indonesia. Ini hadirin saja. Hadirin saja. Karena faedahnya luar biasa. Yang kemudian, Imam Al-Mahalli, beliau ketika mensyarahkan kitabnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fa innal istighala bil ilmi, maka disyarahkan oleh Imam Al-Mahalli al-ma'hudi as-sadiqi bil hadisi wa tafsiri. Beliau katakan yaitu ilmu yang disebut ditekunin itu adalah ilmu yang kokoh, yang kuat, as-sadiq, yaitu ilmu hadis, tafsir, dan fiqh. Akan tetapi yang disebutkan oleh ilmu ini menurut daripada Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj, bukan itu. Tetapi beliau katakan adalah yaitu itu cuman bukan batasan, masih banyak ilmu lagi. Bahkan ilmu yang dituntut itu adalah banyak, 100 ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Aduh, saya kepingin nak menuntut ilmu, tapi letih saja, capek saja Pak. Mau pulang kerja, mau menuntut ilmu, tak apa-apa Pak, datang aja, datang ke majelis ilmu. Walaupun baru Bapak datang, di situ udah mulai Al-Fatihah matanya. Al-Fatihah, udah ngantuk udah mulai. Tapi jangan niat pula di majelis ilmu itu tidur bawa bantal. Jangan. Niatnya untuk menghadiri ilmu, menghadiri ilmu. Maka dengan ilmu itu terbaikilah, mudah hidup kita, mudah dalam beramal, mudah dalam sholat kita. Banyak kita perhatikan Pak. Saat ada orang yang sujud Pak, maka dalam syarat sujud saja itu, yaitu kakinya harus ditekan perut kakinya. Tapi saya survei, saya lihat di lapangan, banyak yang mengangkatkan kakinya. Banyak yang mengangkatkan kakinya ketika sujud. Alasan, kenapa? Guru kami begitu. Tidak. Kita jangan langsung mengikuti guru begini, tidak. Lihat, teliti dulu. Bermusafahah, bertalaki dengan guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ahli di dalam ilmu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di dalam ilmu ini ada definisi, ada hukumnya, dan kemudian ada keutamaan dalam ilmu. Imam Mahalli tadi mengatakan bahwasannya fatlul alimin 'alal 'abidin ka fatli adnakum. Beliau sebutkan di dalam kitab Al-Mahalli itu hadisnya At-Tirmidzi. Ada boleh baca At-Tirmidzi, boleh baca At-Tirmidzi, boleh, enggak apa-apa. Ada disebutkan. Beliau menyebutkan Al-Hasan. Ketinggian orang yang alim itu melebihi dari, kata Nabi SAW, sepertiku daripada dengan sahabat-sahabat yang di bawah. Orang yang alim. Maka hadis ini bukan itu saja, kata beliau, masih banyak lagi hadis-hadis keutamaan tentang ilmu. Boleh Bapak lihat di dalam kitabnya yang paling ringan saja, yaitu dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Boleh Bapak lihat di dalam kitab yang lebih besar lagi, yaitu daripada kitabnya Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Boleh Bapak lihat itu kitabnya ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin Mau'izatul Mu'minin, di mukaddimahnya. Boleh Bapak lihat di dalam kitab induk daripada kitab Ihya Ulumuddin itu, boleh lihat. Di dalam itu kitab tentang ilmu. Banyak dalil-dalil yang akan demikian. Di antaranya saya sebutkan, yaitu hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar menyampaikan bahwasannya, apa kata beliau? Kata Nabi SAW, bahwasannya majlisul ilmi fiqhi, majelis ilmu fikih khairun min sittina ibadah. Min sittina ibadah. Satu majelis ilmu fikih itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Bayangkan aja Pak, ada orang beribadah 60 tahun, tapi nggak pernah menuntut ilmu, tapi tak pernah menghadiri majelis ilmu, tak pernah mendatangi ulama, tak pernah bertalaqi. Maka ada orang belajar cuma bab toharoh aja ada. Dari tahun ke tahun bab toharoh aja. Khairun, itu lebih baik. Ibnu Umar berkata, yasirul ilmi, sedikit daripada ilmu, khairun min sittina ibadah. Sedikit aja ilmu fikih itu lebih baik daripada yaitu beribadah puluhan tahun. Maka disebutkanlah itu kelebihan sangat luar biasa.
dari ilmu bisa membawa kehidupan kita lebih baik. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Syekh Hasan Al-Basri, beliau berkata di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan Syekh Alawi, karangan Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh Ba'alawi, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu kitab itu tak mahal, itu 45.000 tuh. Kalau kitab Darul Kutub Ilmiah itu adalah harganya 150.000. Tapi saya beli itu 2003, itu 55.000. Sekarang udah 150.000. Hampir mencapai 200. Walaupun dulu saya tak paham kitab itu, tapi rujukannya sangat luar biasa. Maka beliau berkata, Imam Hasan Al-Basri, Sorirul qalami tasbihun. Dentuman penanya orang alim itu tasbih, Pak. Dentuman orang alim, artinya catatan orang alim, kitab-kitab beliau tuh, kitabnya yang paling tipis. Kalau di Dayak itu kitab yaitu Masail Muhtadin, ya. Kalau di kitabnya di Jawa itu Safinatun Najah, di kitabnya itu Kasyifatus Saja, kitabnya itu daripada Tijanud Darari. Sorirul qalamil alim tasbihun. Dentuman coretan daripada orang alim itu tasbih, Pak. Kalau kita ngaji kitabnya orang alim, itu sama artinya kita mendapatkan ditasbihkan. Wa kitabatu wan nadhari fihi ibadah. Menulis kitabnya para ulama, bisa jadi kita mengambil rujukan, dan melihat, memandangnya, itu bukan melihat. Kalau melihat berarti waro. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yaitu wan nadhari fihi ibadah. Meniliknya kitab itu, mencermatinya dari muqaddimah sampainya, dipelajari, diteliti, ditelaah lagi, itu ibadah. Menulisnya ibadah, menatapnya juga ibadah. Wa midaduhu kasyahid. Tintanya itu seperti orang yang mati syahid. Luar biasa, Pak. Jadi oleh karena itu, ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup untuk dapat menuntut ilmu, manfaatkan, Pak. Jangan sampai hidup kita udah sakaratul maut. Orang yang sudah sakaratul maut itu sudah bisa nampak gaib itu. Udah menampak dia sesuatu amalan-amalannya. Apalagi yang sudah meninggal. Maka saat di situ barulah nyesal. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa? Kenapa tidak lebih jauh lagi, ya Allah? Kenapa tidak yaitu majelis ilmunya tidak lebih jauh lagi, ya Allah? Kenapa? Setiap gerakan-gerakan, langkah-langkah hasanah, kebaikan-kebaikan dihapuskan daripada kejahatan-kejahatan. Ilmu itu adalah bermanfaat bagi kita. Maka oleh karena itu, jangankan kita, Nabi Adam pun diajarkan oleh Allah. Sebagaimana kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Allah yang mengajarkan Nabi Adam. Ketika para malaikat itu, malaikat beritahu olehmu, apa nama-nama bintang ni? Apa nama bintang ni? Apa nama bintang ni? Tak ada yang tahu. Ulai in kuntum shadiqin. Engkau yang maha benar. Maka ketika diberitahulah Nabi Adam tak dapat menyebutkan. Maka di ayat berikutnya Allah katakan, qalu subhanaka ma ilma lana la ilma lana ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Kalau tidak engkau yang mengajari, enggak akan tahu kami nama-nama ini ya Allah. Maka disitulah mulianya manusia itu karena ilmu. Walaqad karamna bani Adam, kata Allah dalam surah Isra ayat 73. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami muliakan itu manusia. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, terakhir, mohon maaf. Yang terakhir adalah bekal hidup kita tidak cukup rezeki, tidak cukup ilmu, tapi yang ketiga adalah hidayah. Hidayah ini, Pak, sangatlah penting. Hidayah ini harus ada pada diri kita. Apalah ada artinya rezeki, uang? Apalah adanya ilmu, tapi tak ada hidayah? Berapa banyak orang yang ada rezeki tapi tidak ilmu? Berapa banyak orang yang tinggi ilmunya? Paham dia baca kitab, hafal dia kitab, tapi hidayah tak ada. Berapa banyak orang yang alim ilmu, tapi sholat berjamaah malas. Berapa banyak orang yang alim ilmu, pada ketika itu dia menjauhkan daripada
yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka hidayah itu perlu, dan teruslah kita minta. Bukankah kita di dalam solat kita selalu minta hidayah? Bahkan di dalam solat kita berulang-ulang. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu secara kita maknakan. Artinya, padahal kita sudah dapat hidayah itu, Pak. Padahal kita sudah dapat hidayah. Kenapa? Di dalam solat kita sudah dapat hidayah. Dalam solat kita minta pula, ihdinas siratal mustaqim. Saya kan sudah dapat hidayah. Kenapa minta lagi? Itulah dia. Jangan sampai hidayah itu hilang. Maksud daripada hidayah di sini, ya Allah, tunjukilah, berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus lagi lempang. Ulama tafsir menafsirkan itu mustaqim, lempang. Lempang itu maksudnya lebar, lapang, jangan sampai kami mundur lagi. Seperti masuk jalan tol, itu jalan tol tak ada mundur lagi. Jalan laju, mau bebas Bapak situ. Jalannya. Maka itu disebut dengan hidayah. Hidayah ini sangat penting, Pak. Oh, ada orang yang mengatakan, ayo Pak, kita ngaji, ayo Pak, kita masjid, kita sholat. Aduh, belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah. Hidayah sudah ada, tapi tak menjemput. Bukankah azan berkumandang? Hayya 'alas shalah. Bukankah terdengar dia? Itu hidayah. Tapi dia tidak melangkah. Ada orang ngajak, yuk Pak, ngaji Pak, yuk. Itu hidayah. Tapi dia tidak menjemput. Makanya Al-Quran pertama kali di surat Al-Baqarah menyatakan hidayah yang pertama kali. Apa dia? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak lihat di situ di ayat Al-Quran, dia menggunakan jamak bukan mufrad. Berarti menunjukkan demikianlah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata tafsir Jalalain, la raiba, mana la syakka. Artinya tidak ada lagi keraguannya, itu petunjuk, segala petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu Pak, senantiasalah mohon kepada Allah, minta doa kepada orang alim, minta doa kepada ulama-ulama, doakan kami supaya kami dapat hidayah. Doakan kami supaya hidupkan majelis ilmu. Jangan sampai telapak kaki kami ini tidak memijakkan majelis ilmu. Maka hidayah ini perlu, Pak. Mudah-mudahan dengan 3 bekal kita ini, Pak, sekalian, kita dapat hidup kita jadi mudah. Rezeki kita biar sedikit, tapi majelis ilmu jangan pernah tinggal. Hadirilah terus. Tanya informasi. Belajarlah dengan bermuzakarah supaya kita diberikan oleh Allah perlindungan nanti di akhirat bekal kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dengan 3 bekal di dalam Al-Quran menyebutkan, semoga kita mendapatkan manfaat semuanya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas kelebihan daripada waktunya mendengarkan tausiah ini. Mudah-mudahan setiap telinganya, setiap daripada langkahnya, duduk Bapak di sini, niatkan seperti apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man kharaja minal baiti li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya itu untuk menuntut ilmu, maka dia disebut sabilillah hatta yarja, sampailah dia pulang. Tapi jangan lama-lama Pak, kecarian nanti istri. Nanti ditanya, tunggu itu bilang lama-lama katanya, kita fisabilillah. Jangan sampai subuh. Artinya begitulah dia sampainya pahala orang-orang yang mendalami ilmu agama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuku Muhammad Ali Nafiah yang telah menyampaikan mau'izah hasanah yang semoga dengan penyampaian ini sebagai iktibar atau berkenan. Para hadirin